Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas beberapa soal ulangan bahasa Indonesia mengenai biografi dan cerita sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Putri Yokanan, nomor absen 3 dari kelas 10 AKL 2. Untuk soal yang pertama, itu menceritakan tentang tokoh Yus Rusyana yang ringkasan isinya itu ia lahir di Pameungpeuk, Garut Selatan pada 24 Maret 1938 yang pada masa kecilnya dekat dengan budaya tradisi lisan Sunda dan ia tumbuh di lingkungan yang menyukai sastra. Minat pada bahasa dan sastranya berkembang pesat bahkan sebelum kuliah. Mulai menulis puisi, cerpen sejak di Sipatohonan. Dan ia aktif menulis dan berperan dalam dunia drama seperti tampil di teater. Menulis karya seperti Cahaya Maratan, Wajah, Hutbah, Munggaran, di Pajajaran, di Karaton Najasyi. Dan untuk pertanyaannya, apa tanggapan untuk cuplikan teks biografi tersebut? Untuk jawaban yang benar adalah A. Mengapa A? Karena pada cuplikan tersebut menjelaskan dengan jelas dan cukup lengkap tentang minat Yus Rusyana terhadap bahasa, sastra, dan dunia drama sejak kecil hingga dewasa. Juga disebutkan bagaimana lingkungan sekitar dan budayanya memengaruhi. Jadi, untuk jawabannya paling tepat adalah A. Untuk yang soal kedua, itu kita akan membahas tentang Rhoma Irama yang pada tahun 70-an musik dangdut berkembang. Rhoma Irama adalah salah satu penyanyi dangdut terkenal pada masa itu. Ia menciptakan irama baru yang menggabungkan musik dangdut dengan unsur rock and pop. Musik kreasinya diterima masyarakat dan menjadi dangdut lebih kontemporer. Dan dari situ kita mengetahui untuk kata kunci yang paling penting itu pada kreativitasnya itu menggabungkan genre, dan untuk inovasinya itu menggabungkan antara dangdut digabung dengan rock atau pop. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah C, karena Rhoma Irama berhasil menciptakan irama baru yang menggabungkan beberapa genre musik dan hasilnya diterima masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kreativitas adalah kunci keberhasilannya. Untuk soal yang ketiga, untuk jawaban yang A, itu adalah barang bawaan para tamu, yang itu merupakan hanya bagian kecil dari isi kutipan, bukan inti informasi. Yang kedua, sikap prajurit kerajaan, yang menunjukkan hanya terlihat satu reaksi prajurit dan tidak menjelaskan sikap keseluruhan. Yang C, kebiasaan perkawinan di Majapahit, itu tidak dibahas di soal atau di kutipan tersebut tentang kebiasaan perkawinan atau hanya satu peristiwa saja. Untuk yang D, letak kerajaan Majapahit, memang disebutkan secara singkat tapi bukan fokus utama isi kutipan. Untuk yang E, kedatangan rombongan kerajaan Sunda. Nah, untuk dari soal tersebut itu yang paling tepat E, karena seluruh isi kutipan membicarakan tentang kedatangan rombongan dari kerajaan Sunda dengan tujuan mereka dan interaksi awal dengan prajurit Majapahit. Dari sini dapat disimpulkan untuk jawaban yang paling benar adalah E. Untuk soal keempat, itu ada beberapa poin-poin pentingnya dari isi paragraf tersebut. Yang pertama, asal-usul nama Sukapuro menurut Babat Suekapuro dijelaskan berasal dari kata suka yang artinya asal atau tiang, pura yang artinya keratan atau istana, sehingga Sukapuro berasal dari asal mula istana. Di tempat inilah Kabupaten Sukapuro didirikan. Nama Sukapuro juga mungkin berasal dari nama desa di bawah distrik Sukaraja yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan oleh Ki Wirawangsa. Dan fokus utamanya
itu menjelaskan tentang asal-usul dan arti nama Sukapura, baik secara etimologis maupun historis. Nah, dari pernyataan tersebut untuk jawaban yang A, itu istilah Sukapura. Nah, itu kurang tepat karena yang dibahas bukan hanya istilah, tetapi juga asal-usul nama dan sejarah wilayah. Untuk yang B, lokasi Sukapura. Dari pernyataan tersebut tidak berfokus pada lokasi geografisnya. Untuk yang C, wilayah Sukapura. Nah, dari cuplikan tersebut juga tidak membahas wilayah serta administratif atau geografis secara menyeluruh. Yang D, asal-usul nama Sukapura. Nah, untuk jawaban yang D ini sangat tepat karena seluruh isi cuplikan berfokus pada asal-usul kata dan sejarah pemberian nama Sukapura. Untuk yang E juga ini salah karena hanya menjelaskan tentang latar belakang dan itu kurang tepat, tetapi terlalu luas karena fokus utamanya tetap pada nama Sukapura. Sekian beberapa penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.